Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini saya bersama Ustadz Noprianto Muno. Nah, beliau ini tadinya dikenal sebagai aktivis dan punya masa lalu yang cukup kelam. Sekelam baju yang kami pakai ini warna hitam. Tapi saat ini dia sudah hijrah ke jalan yang benar. Setidaknya jenggotnya mulai panjang dan tidak lagi melepaskan topi hitamnya. Topi apa ini, Ustadz? Topi ini ada yang menyebut ini namanya topi Taliban. Topi Taliban. Topi Taliban, Nah, tapi bukan pejuang Taliban, bukan, ya? bukan. Iya. Ini mungkin lantaran kemiripannya dengan topi-topi yang biasa dipakai Iya, oleh mereka. beliau ini juga dikenal dulunya sebagai aktivis 98. Ya, pena 98. Dulu dia suka teriak-teriak di jalan, ya, mengkritik pemerintah. Tapi sekarang dia sudah hijrah, hari-hari lebih banyak di masjid dan mengikuti dakwah kemana-mana. Nah, jadi tolong saudara Noprianto, Ustadz Noprianto, tolong ceritakan gimana ceritanya sehingga saudara jadi insaf kembali ke jalan yang benar ini. Kembali ke nol seperti Kembali pom ke bensin. nol, ya, seperti pom bensin. Alhamdulillah, hari ini saya sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, Dan mendapat berharap hidayah, ya. saudara-saudara juga bisa mengikuti tobat. Iya, insya Allah. Tobat yang bagaimana itu, Ustadz? Tobat dari kesalahan-kesalahan kita yang mungkin terlalu banyak. Iya. Dan hari ini kita berharap untuk berbuat lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Iya. Dan alhamdulillah hari ini sudah banyak ke masjid. Iya. Dan bukan ke dunia malam lagi. Ke tempat maksiat segala macam, ya. Dan saya berharap YouTuber juga berdoa untuk saya dan kita semua untuk kembali ke jalannya dan tetap istiqomah di jalannya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Coba Ustadz ceritakan dulu ini masa lalu Ustadz supaya penonton kita tahu gitu. Iya. Dulu kan Ustadz ini juga katanya juga ya, mohon maaf, Iya. pernah juga terlibat penyalahgunaan obat terlarang, ya, narkoba segala macam gitu kan. Iya. Nah, kok tiba-tiba ini mendapat hidayah? Tentu ada sesuatu hal yang membuat Ustadz menjadi langsung drastis berubah gitu. Alhamdulillah. Hidayah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Terpilih. Ya. Dan alhamdulillah mungkin saya termasuk orang yang dipilih untuk kembali ke jalannya. Dan saya berharap juga kita semua termasuk orang-orang yang akan terpilih untuk Amin, mendapatkan amin, hidayahnya. insyaallah. Amin. Iya. Masa lalu itu bukan Biarlah untuk berlalu. diingat, Iya. tapi untuk membuat kita bertobat Iya. untuk lebih baik ke depannya. Iya. Dan kita sama-sama bersyukur hari ini kita masih diberi umur panjang dan itu adalah salah satu jalan untuk kita bertobat yang Iya. diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Boleh tahu usia Ustadz sekarang berapa ini? Usia sekarang sudah kepala 4. Berarti sudah 40-an ya. Mungkin hidayahnya itu diberikan sesuai dengan kesunahan Rasul mungkin. Iya. Rasul itu diangkat jadi nabi, nabi dan rasul itu diangkat 40. Jadi saya mendapatkan hidayah itu di atas 40. Tapi bukan mau jadi nabi, bukan ya? Bukan. Nanti jadi nabi baru, Ustadz, ini bahaya ini. Jangan. Iya. Jangan kita mengarah ke sana. Cukup Iya. nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Kita terakhir. tinggal kita mengikuti ajaran yang sudah ditinggalkan oleh dia. Iya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang termasuk mengikuti sunnah Rasul. Iya. Amin amin ya rabbil alamin. Nah, Ustadz ini kan pendidikannya dari dulu kan pendidikan umum katanya. Ya. Bahkan seorang sarjana hukum yang dulu pernah bercita-cita jadi advokat tapi gagal. Nah, belajar agamanya dengan siapa ini?
Hah? Belajar agama itu mungkin awalnya itu kita mulai mungkin dengan ikut pengajian Mhm. ustadz-ustadz yang Dari menurut masjid ke kita, masjid gitu ya. dari masjid ke masjid, dan bergaul dengan ulama-ulama yang di sekitar kita dulu, Ya. dan mungkin itu akan mengarahkan kita nanti akan menuntut ilmu kepada guru siapa yang lebih tepat menurut kita. Ya. Ada cerita menarik ini Ustadz. Kebanyakan kawan-kawan yang hijrah ini kan, mohon maaf, butuh kesabaran dan perjuangan yang amat sulit ya, terutama dari sisi ekonomi. Nah, Karena dengan begitu tentu kita akan meninggalkan pergaulan atau akses-akses lain yang terkadang kita tidak lagi dilibatkan oleh kawan-kawan gitu kan. Iya. Nah tentu ini akan menjadi pukul yang berat. Nah usaha Ustadz sekarang gimana ini? Usaha kita kembali ke seperti yang diajarkan oleh sunnah Rasul itu. Kejarlah akhiratmu, insya Allah duniamu akan mengikutimu. Jadi sangat yakin tidak dapat rezeki di muka bumi ini. Itu sudah ditentukan Ya. oleh yang mempunyai rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kenapa saya tanya begitu? Dulu kan Ustadz ini terkenal uangnya cukup banyak gitu kan. Hidup ya puas lah gitu kan. Ya senang dari sisi materi, bisa kesana kemari ya. Dari tempat hiburan ke tempat hiburan gitu kata ceritanya ini. Nah sekarang Ustadz gak ada duit lagi gitu kan. Iya. Apa karena kemiskinan nih, mohon maaf, situasi ekonominya yang sudah tidak baik lagi, atau karena memang bulat tekad untuk meninggalkan itu semua? Iya. Kalau dulu kita berpikiran rezeki itu hanya berbentuk materi, Ya. tapi sekarang kita mulai berpikiran yang lebih ke depannya itu, kalau rezeki itu bukan hanya materi. Ya. Mungkin kita bertemu dengan ustadz ini, ulama ini, bertambah ilmu agama ini, mungkin itu salah satu rezeki yang bisa saya terima hari ini. Amin. Amin. Ya. Artinya tetap survive lah hidupnya. Survive, ya. Tidak ada Walaupun masalah. Cukup hidup sederhana, Cukup hidup sederhana, tapi walaupun batinnya puas. ya, batinnya puas. Dan walau dulu mungkin seperti yang diceritakan tadi, mungkin dulu kita hanya terfokus dengan materi. Ya. Yang namanya rezeki Dunia, itu hanya semata-mata kalau dunia. tidak ada duit banyak, fasilitas ini, fasilitas itu kita tidak punya, berarti kita tidak punya rezeki. Ya, gelisah lah ya. Gelisah, walaupun rezeki materi kita lumayan dulunya, cuman kegelisahan itu tidak pernah berhenti tiap hari. Ya, ya, Nah, ya. Alhamdulillah sejak mulai mendekatkan diri dan belajar agama lagi, alhamdulillah kegelisahan itu sudah mulai tidak ditemukan lagi. Ya. Karena semua yang kita alami itu tidak lepas dari keputusan dari yang punya dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal ya. kita berserah diri. Ya. Rezeki itu tidak akan kemana. Mungkin rezekinya tidak dari sini, mungkin dari tempat lain. Ya. Dan Allah itu tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Ya. Dan termasuk rezekinya masing-masing hamba di atas dunia ini. Nah itu Ya, yang ya, ya. testimoni Ada dari satu saya. hal Ustadz ya, dari kawan-kawan yang sudah hijrah, saya sempat tanya. Salah satu kenikmatan yang luar biasa itu kenikmatan hakiki saat kita menjalankan ibadah. Kenikmatan sholat yang khusyuk, kenikmatan berzikir itu melebihi dari segala-galanya. Ya. Coba sedikit Ustadz jelaskan soal ini, karena Ustadz mengalaminya langsung. Termasuk mungkin Ya, dulu. masalahnya begini, tunggu sebentar Ustadz. Kalau seorang Ustadz yang dari kecil pernah dididik agama. di pesantren segala macam sehingga sekarang menjadi seorang Ustadz yang alim segala macam, itu tidak heran. Nah, Ustadz ini kan asalnya kan memang dari anak nakal ya, preman ya, dari dunia gelap gitu kan, dan tidak pernah ada mengenyam pendidikan agama. Pendidikan khusus agama. Iya, sekarang nah Ustadz sedikit banyak sudah dikenal oleh masyarakat Kota Jambi
sebagai salah seorang aktivis Islam, sekretaris Aliansi Umat Islam Provinsi Jambi. Ini luar biasa. Kita sudah melihat bagaimana aktivitas Ustadz melakukan gerakan-gerakan penolakan terhadap penistaan agama segala macam. Nah, Ustadz sepertinya tampil di barisan terdepan untuk memperjuangkan ini. Ada enggak tantangan-tantangan yang apakah itu secara fisik, teror mental terhadap Ustadz? Coba ceritakan dulu. Alhamdulillah, semua itu sudah saya alamin. Kalau masalah teror, kesulitan yang kita alamin dalam menegakkan agama yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak yang kita alamin, termasuk teror dari saudara-saudara Muslim kita yang lain, termasuk teror dari kawan-kawan kita yang dunia yang lama. Itu sudah kita alamin. Tapi alhamdulillah saya tetap istiqomah dan berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya mohon doa juga supaya saya tetap istiqomah di jalannya. Walaupun cobaan dan tantangan itu pasti ada. Ya. Apa sih cita-cita Ustadz ini? Kedepannya tuh seperti apa? Mau bikin pesantren, atau mau bikin masjid yang besar, atau apa? Atau mungkin mengajak kawan-kawan Ustadz dulu yang masih di dunia hitam menjadi dunia putih gitu. Rasul itu mengajarkan kita, sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya. Dan saya berharap walaupun ilmu saya jauh dari seperti ustadz-ustadz yang lain, semoga saya bisa mengajak saudara-saudara kita yang masih jauh dari panggilannya untuk segera kembali kepada jalannya, bertaubat, dan meninggalkan semua yang dilarang. Semua yang dilarang itu sewaktu kita di sana itu kita menganggap seperti angin lalu. Padahal itu semua akan dihisab, akan dihitung. Semua kelakuan kita, baik yang ditulis, yang dibicarakan, yang dilakukan, itu akan kita pertanggungjawabkan. Jadi saya semoga mohon doa saudara-saudara semua, semoga istiqomah selalu untuk menegakkan agama Allah dan menyebarkan agama Allah. Yakinlah bahwa hidup ini tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Kalau kita selalu bersama dengan Yang Maha Kuasa, kan begitu? Yang sulit itu hanya pikiran kita. Kalau namanya rezeki, kalau seandainya rezeki itu didapatkan dengan orang yang rajin, banyak yang rajin tiap hari tapi rezekinya jauh. Banyak yang malas tapi rezekinya banyak. Jadi rezeki itu tidak usah kita takutkan, karena rezeki kita itu sudah dijamin. Tinggal kita mendekatkan diri dan berserah diri kepadanya. Tapi tetap berusaha. Tetap berusaha. Membuka usaha, berdagang atau apa. Bukan hanya menunggu. Bukan hanya menunggu. Berserah diri, pengertian di sini berusaha. Berusaha sambil menyerah hasil, cara apapun hasil yang didapat itu kita serahkan kepadanya. Jangan dianggap kita berhenti berusaha hanya berdoa, itu juga tidak pas. Dan tetap harus berusaha. Semangat. Oke, ini satu pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz ini kan dulu juga dikenal seorang pemuda yang ganteng ini. Terbukti punya istri yang cantik gitu. Apa mau nambah istri lagi nih? Setelah hijrah begini apa mau nambah istri lagi atau gimana? Tidak perlu kita niatkan. Tapi kalau ada jalannya, Allah menentukan kita punya jodoh lagi, kenapa tidak? Asal tidak lari dari ketentuan yang sudah ditentukannya. Apakah kita bisa adil? Adil itu sangat berat. Berarti belum bisa lah sekarang belum bisa. Walaupun jalannya udah dibuka. Baik, saudara, kita tutup dulu sementara karena ini sebentar lagi mau sholat zuhur. Ustadz mau ngajak kita sholat berjamaah. Jangan lupa tonton terus Dori Bay Channel dan jangan lupa di subscribe
agar Anda bisa terus mengikuti channel ini dan menonton video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.